kamu dapat merangkai PCA 9685 ini sampai 62 buah untuk dapat mengontrol sampai 992 servo. Oke, kita cek gerakannya turnout 1 ya. Oke, bergerak. Kita coba ya, kalau red. Oke, nyala merah. Kemudian yellow-nya. Oke, nyala juga. Jumpa lagi sobat semua di channel Miniature World. Semoga semuanya tetap dalam kondisi sehat. Video ini saya akan melanjutkan seri JMRI Automation. Dalam part 3 ini saya akan membahas cara memasang dan men-setting servo dan sinyal di JMRI. Untuk mendapatkan gambaran utuh apa itu JMRI Automation dan cara kerjanya, saya sarankan kamu untuk melihat mulai dari video part 1. Oh iya, bagi yang ingin mendapat file 3D, bracket servo, dan sinyal lampu, serta Arduino sketch terkait, silakan untuk menonton videonya tanpa di-skip. Karena nanti saya akan memberi caption petunjuk di mana kamu bisa mendownloadnya. Dalam bagian ini kita memerlukan koneksi baru untuk menghandle servo dan sinyal-sinyal di layout dengan koneksi bernama CMRI. CMRI adalah singkatan Computer Model Railroad Interface. Jadi sederhananya, di dalam sistem JMRI akan ada dua koneksi yang kita pakai. Pertama yaitu DCC++ yang akan menghandle sinyal digital berisi perintah-perintah untuk menjalankan lokomotif kita seperti handheld controller. Kemudian yang kedua adalah CMRI. CMRI ini akan menghandle servo, sinyal, lampu-lampu aksesoris di building, dan lain-lain. Keduanya akan berjalan simultan dan tersinkronisasi satu dengan yang lainnya. Ada banyak sistem yang dipakai untuk CMRI. Namun yang akan saya bahas di sini adalah yang saya pakai, yaitu berupa Arduino Uno dan servo driver 16 channel yang bernama PCA 9685. PCA 9685 ini memerlukan power source sendiri sebesar 5 volt DC untuk menghandle servo-servo dan LED. Kemudian untuk berkomunikasi dengan Arduino Uno, dia hanya memerlukan dua buah pin, yaitu SDA dan SCL. SCL yaitu pin untuk clock, kemudian SDA adalah pin data. Jadi totalnya hanya 4 kabel yang diperlukan, termasuk ground dan VCC untuk terhubung dengan main controller. Keunggulan dari sistem ini adalah dengan cara yang simple ini, kamu dapat merangkai PCA 9685 ini sampai 62 buah untuk dapat mengontrol sampai 992 servo dan LED dengan wiring yang simple. Cara untuk merangkai banyak servo driver adalah seperti ini. Jadi setiap pin yang bersesuaian punya pasangannya di ujung board. Lalu tinggal disambungkan saja ke pin di board berikutnya. Begitu selanjutnya, seterusnya untuk board-board yang lain sampai berjumlah 62. Dengan demikian untuk layout kamu yang luas, strategi ini menyederhanakan perkabelan. Karena servo driver bisa ditaruh di posisi manapun di layout, di mana ada sekumpulan servo atau sinyal yang perlu dikontrol, dengan tetap hanya 4 kabel utama yang menghubungkan dengan servo driver yang lain. Jadi garis warna abu-abu ini hanya berisi 4 kabel setiap saat dimanapun. Tidak setiap servo driver memerlukan power source 5 volt. Hanya driver yang pertama untuk rangkaian berisi banyak servo driver yang perlu power source. Jadi flow kerjanya adalah sebagai berikut. Pertama yaitu mengkalibrasi sudut servo di Arduino IDE menggunakan calibration sketch. Yang kedua yaitu memasukkan hasil kalibrasi ke servo and LED sketch. Kemudian men-setting pin servo dan LED juga di servo and LED sketch. Setelah semua selesai, kita upload
servo and LED sketch ke Arduino Uno kita. Kemudian kita tutup Arduino IDE, lalu beralih ke JMRI dengan membuka Panel Pro. Di sana kita akan men-setting servo dan LED-nya. Baiklah, kita mulai dengan membuka calibration sketch. Karena servo yang akan saya kalibrasi dipasang di channel 0 atau pin 1, makanya angka ini harus dirubah dari 1 menjadi 0. Lalu setelah itu langsung kita upload sketchnya. Ingat, pada tahap ini lengan penarik kawat penggeser wesel belum dipasang ya, karena kita belum tahu posisi netralnya lengan servo. Segera setelah proses upload selesai, lengan akan bergerak ke posisi netral. Nah, sesuaikan lengan servo dengan posisi netral, yaitu posisi persis membentuk arah jam 12 ya. Kalau memang sudah sesuai ya berarti tidak perlu dirubah, tapi kalau belum, sesuaikan lengan servo agar membentuk arah jam 12. Selanjutnya buka serial monitor, tempatnya adalah di pojok kanan atas Arduino IDE. Jadi di sini disebut bahwa range servo ada di antara nilai 1000 sampai 2000. Kita coba dulu dari nilai yang kecil dengan menambahkan tanda plus atau minus setelah angka yang kita isikan. Misal 100 plus akan membuat lengan servo bergeser ke posisi 1600. Nah, gerak sedikit, kita cek. Ternyata masih longgar ya, berarti masih kurang nilainya. Kita tambah 100 lagi. Masih longgar juga. Kita tambah 100 lagi. Sepertinya masih longgar. Oke, kita coba dengan angka 50 plus. Oke, cukup ya. Cukup rapat sudah. Jadi nilai atasnya sementara ini kita keep di 1850. Sekarang kita coba nilai rendahnya, kita masukkan minus 450. Oke, nilai lengan servonya ada di posisi 1400. Kita cek. Ternyata masih longgar. Masih agak longgar, kurang masih. Kita turunkan lagi 50 min menjadi 1350. Oke, nah sudah kencang. Berarti nilai bawahnya kita tetapkan 1350. Yang tadi atas 1850 ya, kita cek lagi. Sepertinya saya masih kurang yakin dengan nilainya tadi. Oke, kita balikan ke 1850. Ternyata masih ada play sedikit ya. Kita tambah 50 menjadi 1900. Oke, berarti angka atasnya 1900 dan angka bawahnya 1350. Kita catat dan nanti akan kita masukkan ke sketch finalnya.
Baiklah, sekarang kita buka sketch finalnya, yaitu servo and LED R1 atau revisi 1. Kita masukkan nilai tadi ke bagian ini. Throw a 0 itu artinya posisi atau nilai throw untuk servo di channel 0, yaitu pin 1. Kemudian close 0 adalah posisi atau nilai close untuk servo di channel 0. Untuk nilai throw-nya tadi kita sudah cari, ada di 1350, kemudian untuk nilai close-nya di 1900. Kemudian untuk servo di pin 1, di channel 1 ini sudah saya set tadi, jadi tidak perlu dirubah. Jadi nilainya sudah fix dua-duanya. Lalu kita upload sketch-nya ke Arduino Uno. Saya jelaskan sedikit ya bagian sketch servo and LED R1 ini. Pertama, define CMRI address 1 adalah address node di CMRI yang akan kita setting nanti di komputer. Define num servo 16 adalah jumlah pin yang akan dipakai di dalam board nantinya. Defaultnya 16, ini saya akan pakai semua ke 16-16-nya karena lampu sinyalnya membutuhkan pin yang cukup banyak. Kemudian berikutnya ada fruit, PWM servo driver, bla bla bla, adalah setup untuk address board drivernya. Karena board yang dipakai cuma satu, jadi addressnya 0. Nah, ini adalah bagian nilai throw dan close servo di wesel kita, seperti yang sudah dijelaskan di depan. Kemudian bagian ini adalah bagian untuk memprogram pin servo yang dipakai. Karena servo yang dipakai hanya 2, jadi nilai I-nya adalah 0 dan 1, yaitu channelnya ya. Jadi CMRI akan mengirim pesan dengan men-scan masing-masing pin servonya di pin 1 dan 2 atau address 0 dan 1. Kemudian jika ada sinyal yang dikirimkan, jika nilainya 1, maka dia memerintahkan servo untuk throw atau membuka. Dan jika nilainya 0, maka servo akan menutup atau close sesuai nilai yang sudah dituliskan tadi di bagian atas. Nah, bagian yang terakhir adalah untuk memprogram LED. Dalam contoh saya, LED dipasang mulai dari pin 3 atau channel 2 sampai pin 16 atau channel 15. Jadi CMRI akan scan pin 3 sampai dengan 16. Jika ada perintah sinyal bernilai 1, maka LED di channel terkait akan menyala. Sebaliknya, jika perintah dari CMRI nilainya 0, maka LED di channel terkait akan padam. Baiklah, sekarang kita buka Panel Pro. Lalu kita buka Edit, Preference, terus kita tambah koneksi. Kita sudah punya koneksi DCC++ untuk mengontrol sinyal digital yang akan menggerakkan lokomotif kita, dan juga sensor blok di COM7. Lalu kita buat koneksi kedua dengan sistem CMRI untuk mengontrol servo dan lampu-lampu sinyal. Sistem koneksinya masih memakai serial port di COM5. Untuk additional connection setting, kita harus memakai baud rate di 9600 bps. Lalu kita klik configure node, yaitu untuk mengatur komunikasi ke servo driver kita. Lalu add node. Address kita pilih 1, seperti yang sudah disetting di dalam sketch sebelumnya. Lalu kita klik add node dan OK, dan lagi. Lalu kita save. Selanjutnya CMRI akan meminta restart.
Setelah masuk, kita buka Tools Table Turnout untuk men-setting servo di turnout atau whistle kita. Pertama kita masuk ke CMRI, lalu pilih Add Address. Kita masukkan address turnout yang kita punya. Hardware addressnya di 1001, artinya servo kita ada di node 1 dan pinnya ada di pin 1. Username-nya saya kasih nama turnout 1. Create. Use 1 bit. Steady state output. Kemudian untuk whistle 2 addressnya di 1002, artinya addressnya masih di node 1, pinnya nomor 2. Username-nya turnout 2. Oke, kita cek gerakannya turnout 1 ya. Oke, bergerak. Sekarang turnout 2. Oke, turnout 2 juga bergerak. Jangan lupa kita simpan di file, store configuration only to file. Kita simpan di peripheral 2 atau di namain apapun juga boleh. Save, override. Oke. Selanjutnya kita setting sinyal head untuk LED yang sudah kita pasang. Oke, pertama sinyal headnya saya masukkan sinyal masuk dari arah kiri, yaitu yang paling dekat ke kamera. Ada 3 LED, jadi kita pilih triple output ya. System name-nya LH1. Username-nya S, sinyal S masuk atau sinyal masuk ke kiri. Kemudian create new, kita pakai koneksi CMRI. Untuk lampu greennya di addressnya di 1014 karena dia ada di node 1 dan pinnya 14. Kemudian lampu kuningnya di 1015. Lampu merahnya di 1016. Oke, create. Kita coba ya, kalau red, oke, nyala merah. Kemudian yellow-nya, oke, nyala juga kuning. Green-nya, oke, selesai ya. Sekarang kita setting sinyal keluar jalur utama dari arah kiri, atau kalau digambar ada di ujung kiri atas. Sistem name-nya LH24, artinya sinyal keluar dari blok 2 ke blok 4. Username-nya S keluar 24. Kita pilih double output karena hanya punya 2 lampu merah dan hijau. Lampu hijaunya ada di pin nomor 5, kemudian lampu kuningnya ada di pin nomor 6. Create. Kita lihat lagi apakah berhasil. Red, oke, nyala. Kemudian green, oke, nyala juga. Begitu seterusnya untuk cara setting lampu sinyal-sinyal yang lain. Itulah tadi cara memasang dan menginstal servo di whistle serta lampu sinyal di JMRI. Jangan lewatkan part keempat nanti yang akan mengupas cara membuat visualisasi layout di JMRI yang berguna untuk memonitor dan mengontrol layout kita yang sesungguhnya. Untuk itu jangan lupa subscribe,
dan pencet tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info-info seputar elektronika dan aplikasinya di dunia Model Train.